Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Stiani Hulu, yang dimana pada video kali ini kita akan membahas tentang Huffman encoding, sebuah metode kompresi data yang efisien dan sering digunakan dalam pengolahan citra digital. Saya akan menjelaskan teori dasar Huffman encoding, menampilkan desain program, serta mendemonstrasikan hasil kompresi gambar menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu selanjutnya sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Huffman encoding. Huffman encoding adalah salah satu metode kompresi data lossless. Lalu prinsip dasarnya adalah memberikan kode bit yang lebih pendek untuk data yang sering muncul dan kode bit yang lebih panjang untuk data yang jarang muncul. Metode ini sangat cocok digunakan untuk mengurangi ukuran file gambar grayscale tanpa menghilangkan informasi apapun. Nah, dimana nantinya saya akan menunjukkan rancangan desain antarmuka program untuk kompresi Huffman beserta program dan desain kompresi Huffman yang sudah jadi. Nah, maka untuk lanjutannya maka ikuti video ini sampai habis ya. Baik, di sini saya akan menunjukkan rancangan antarmuka program untuk Huffman encoding, yang dimana di sini nanti kan akan ada tombol browse untuk saat kita menekannya kita akan langsung diarahkan ke folder penyimpanan untuk mengambil gambar citra grayscale. Lalu gambar tersebut akan muncul di sebelah sini. Lalu pada pad ini akan berisi tentang informasi lokasi dari gambar yang sudah kita ambil. Lalu untuk Huffman ini di sini nanti kita akan melakukan kompresi untuk gambar citra grayscale, yang dimana pada bagian ini berfungsi untuk melakukan kompresi citra yang diinput menggunakan metode Huffman encoding. Di sini akan berisi informasi ukuran file asli, lalu ukuran file pemadatan, dan berapa persen kompresi yang dihasilkan dari gambar grayscale. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan programnya. Ini adalah program yang sudah saya buat. Dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program ini. Yang dimana ini adalah library yang kita gunakan untuk tampilan library atau GUI yang kita gunakan untuk tampilan dari antarmuka yang akan kita buat. Untuk ini adalah kelas node mempresentasikan sebuah simpul dalam pohon Huffman yang digunakan untuk membangun kode Huffman. Setiap node menyimpan frekuensi kemunculan simbol byte, simbol itu sendiri, serta referensi ke kiri dan ke kanan jika ada. Node jika mendukung operasi perbandingan untuk memudahkan penanganan dalam heap prioritas. Untuk ini fungsi ini menerima data berupa byte hasil kompresi gambar, byte stream, kemudian menghitung frekuensi kemunculan setiap byte. Selanjutnya fungsi ini membuat pohon Huffman dengan menggunakan struktur heap, sehingga simbol dengan frekuensi lebih kecil digabungkan lebih dulu. Setelah pohon terbentuk, fungsi ini menghasilkan peta kode Huffman, mapping byte ke kode bit, dan mengubah data asli menjadi string kode biner hasil kompresi. Untuk kelas Huffman, ini adalah kelas utama aplikasi berbasis GUI menggunakan Tkinter yang mengatur semua elemen visual dan logika aplikasi, mulai dari membuat gambar, menampilkan gambar grayscale, melakukan kompresi Huffman, hingga menyimpan file hasil kompresi. Lalu untuk program ini di mana metode ini adalah konstruktor dari kelas Huffman app. Di sini dibuat tampilan awal jendela aplikasi seperti tombol browse, save, dan Huffman, label yang menampilkan pad file, gambar grayscale, pie chart untuk visualisasi kompresi, serta label info, ukuran file asli, dan hasil kompresi. Ukuran jendela juga diatur agar semua elemen muat tampil dengan rapi.
Untuk bagian ini ketika tombol browse ditekan, metode ini membuka dialog file untuk memilih gambar. Setelah gambar dipilih, gambar tersebut dibuka dan dikonversi ke grayscale serta di resize ke ukuran 200x200 pixel agar seragam. Gambar kemudian ditampilkan di label gambar dan ukuran file asli dihitung dan ditampilkan. Untuk bagian program ini, metode ini melakukan kompresi movement pada gambar grayscale yang telah dimuat. Gambar disimpan sementara ke stream PNG, kemudian diproses dengan fungsi movement encoding untuk menghasilkan data kompresi. Ukuran file hasil kompresi dihitung berdasarkan panjang kode biner dan informasi ukuran file serta presentasi kompresi diperbarui. Pada bagian ini, metode ini digunakan untuk menyimpan hasil kompresi ke dalam file biner. Pada bagian ini, metode ini memperbarui teks pada label informasi ukuran file asli, ukuran file kompresi, dan presentasi kompresi sehingga pengguna bisa melihat hasil kompresi secara langsung setelah gambar dimuat atau dikompres. Pada bagian ini, metode ini memuat animasi pie chart di kanvas yang menggambarkan presentasi kompresi file. Yang terakhir, ini bagian memastikan bahwa saat file Python ini dijalankan secara langsung, Tinker membuat jendela utama aplikasi dan memulai lab utama aplikasi untuk menunggu interaksi pengguna. Baik, setelah itu kita akan menjalankan programnya untuk melihat tampilan desain yang sudah kita buat. Maka teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Kita akan mencoba memasukkan gambar. Untuk ukuran asli filenya yaitu 93.698 byte. Maka kita akan memulai kompresi untuk movement. Maka hasilnya yaitu hasil kompresi gambarnya yaitu 88,95%. Maka tampilannya akan muncul di sini. Kita akan mencoba gambar lain. Maka yang awalnya file hasilnya segini menjadi 86,60%. Coba gambar yang lain. Coba gambar RGB. Maka gambarnya akan langsung diubah ke grayscale. Jadi yang awalnya ukuran filenya lebih besar, sekarang lebih kecil. Sekarang kita coba save gambarnya. Baik teman-teman, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.